Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila, NIM 19305058, kelas PMIA 2019, mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG FVDI. Saya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang intuisi dalam pandangan Islam. Intuisi menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, pemikiran Islam pada awal perkembangan filsafat, masih berupaya untuk menyandingkan posisi iman dan akal. Sebab waktu itu kebenaran yang hakiki yang dipegang oleh umat Islam adalah wahyu. Setelah pendewaan, kemudian muncullah sebuah pemikiran yang mengkritisi tradisi berpikir tersebut, yang akhirnya memunculkan sebuah tradisi berpikir baru yang bersifat asketik dan zuhud yang dipelopori oleh Ghazali. Inilah prinsip pemikiran Islam berubah dengan drastis. Pengetahuan intuitif mengalami puncaknya pada masa Suhrawardi dengan filsafat ilmunatifnya yang salah satunya memadukan konsep cahaya Daro Ghazali sebagai variabel dalam proses pencapaian pengetahuan dan mula sandra dengan hikmah aliyahiyah yang telah sanggup memadukan antara wahyu dan akal. Sedangkan Al-Jabiri memandang intuisi masih sangat positivistik dan memandang intuisi hanya sebagai instrumen dalam pengetahuan. Permasalahan intuisi ini coba dipahami dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu dan lebih difokuskan lagi pada permasalahan epistemologi. Intuisi berdasarkan pengalaman. Dalam kajian epistemologi Islam, intuisi menjadi salah satu sumber ilmu dan kebenaran sebagaimana halnya rasio dan empiris. Bahkan intuisi ini lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu yang notaben diperoleh melalui proses penalaran dan penginderaan. Kebenaran yang dicapai melalui intuisi metodenya memang tidak bisa dibuktikan secara rasional maupun empiris. Akan tetapi, hasil dari kebenaran intuisi tersebut dapat dibuktikan secara rasional maupun empiris. Artinya, banyak orang yang memperoleh pengetahuan yang mendalam secara intuisi yang kemudian terbukti benar. Intuisi Al-Ghazali menunjukkan sumber ilmu dan kebenaran yang alternatif bagi kemanusiaan dan kehidupan. Al-Ghazali mengumpamakan zauq adalah seperti melihat dan mengambil dengan tangan dan tidak dapat kecuali pada jalan tasawuf atau sufisme. Barang siapa yang tidak dikarunia zauq sedikitpun, maka dia tidak memahami hakikat nubuwah atau kenabian, yakni satu tahap yang dengannya terbentuk mata yang mempunyai cahaya atau nur, yang mampu menembus hal gaib dan perkara-perkara yang tidak terjangkau akal. Oleh karena itu, dalam hal intuisi datang pada yang telah siap dengan mempersiapkan diri untuk itu. Seperti halnya yang dilakukan Al-Ghazali, yakni ketika berada di jalan sufisme, ia terus berusaha untuk melakukan segala pekerjaannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar motivasi demi mencari kedudukan dan menyebarkan nama baik. Ia pun tidak menyibukkan diri kecuali hanya untuk uzlah dan halawat serta mujahadah, yaitu dengan kesibukan menyucikan diri, memperbaiki akhlak, dan menyernihkan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal intuisi datang pada orang yang telah menjalani hidupnya dengan pemahaman langsung akan kebenaran agama, realitas dan eksistensi Tuhan melalui praktik pengabdian kepada Tuhan secara ikhlas. Inilah yang dimaksud dengan intuisi, dengan pemerolehan ilmu di peringkat yang tinggi, yaitu di peringkat istimewa yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu. Pengetahuan intuitif diyakini sebagai pengetahuan batin terutama tentang Tuhan. Istilah ini sebenarnya digunakan tidak lain hanya untuk membedakan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan indera. Artinya, pengetahuan tentang Tuhan ini tidak dapat diketahui melalui bukti empiris rasional, tetapi harus melalui pengalaman langsung, dan satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui hakikat Tuhan adalah jiwa. Sebab itu, ia merupakan bagian dari Tuhan yang terpancar dari alam keabadian dan terpasung ke alam dunia. Ia akan kembali kepadanya jika sudah bersih dan terbebas dari keterputungan alam dunia. Yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah esensi yang sempurna dan tunggal, tidak muncul selain dengan cara mengingat dan membedakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.